Menunggu Alia pulang rasanya begitu menyiksa bagi Saha. Rasa rindu pada sang istri sudah menggebu-gebu. Namun pesan WhatsApp dan panggilan yang tak terjawab sampai beberapa kali membuatnya harus mengubur paksa harapannya. Kesal, kecewa, dan gregetan. Entah sibuk seperti apa yang membuat sang istri tak sempat membaca pesan-pesannya juga mengangkat teleponnya. Riana sudah pamit pulang setelah Ezar tertidur pulas. Ia bersyukur, sang ibu mertua begitu telaten mengurus putranya kala Alia tak ada di rumah. Sebenarnya ada Delia, asisten rumah tangga yang terkadang membantu Alia mengurus Ezar, meski tugas utamanya bukan mengurus Ezar. Namun Saha tak enak hati jika harus meminta Delia mengerjakan tugas yang bukan tanggung jawabnya. Saha melirik sang putra. Tak terasa putranya sudah berusia 7 bulan. Setiap hari ada saja tingkah lucu yang membuatnya tertawa, dan terbayang akan keceriaan sang buah hati kalau berada jauh dari rumah. Alia semakin sibuk mengurus Ezar sekaligus aktif kembali di butik. Namun ibu muda itu tak lupa untuk menyiapkan MPASI sebelum berangkat ke butik dan masih aktif menyusui serta memerah ASI. Ezar juga sering diajak ke butik. Riana, Diandra, atau bahkan Nara bergantian datang ke rumah untuk mengurus Ezar. Bayi lucu itu tengah menjadi idola para neneknya. Tidak bertemu beberapa hari saja rasanya seperti beberapa bulan. Saha melangkah menuju dapur, berniat untuk mengambil sebotol air dingin. Ia duduk sementara netranya tak bermuara ke arah manapun. Air itu perlahan menghilangkan dahaga, tapi tak mampu melenyapkan kekecewaan yang bercokol di dada. Saha meneguk air itu sekali lagi. "Ah!" Teriakan yang melengking dari taman samping rumah membuyarkan lamunan Saha. Ia kaget hingga tersedak. Saha beristighfar lalu berlari menuju samping rumah. Delia yang tengah menyiram tanaman melempar selang dan berbalik, bersiap untuk berlari. Di saat yang sama, Saha juga tengah berlari. Tanpa sengaja, keduanya bertabrakan tepat di depan pintu samping. Keduanya sama-sama kaget. Delia mendongakkan kepalanya dan menatap sang majikan yang juga menatapnya tajam. Ada desiran yang menyapa hati sang gadis. Rasa kagum yang ia pendam sejak awal bekerja di rumah itu seolah kembali menghangat. Percikan sesuatu yang sebenarnya tak ia harapkan. Rasa kagum itu perlahan berkobar menjadi sesuatu yang lain. Gadis itu tak banyak mengenal pria, tapi jelas ia bisa menilai seperti apa sosok pria yang baik dan yang tidak. Saha terlihat begitu sempurna di matanya. Ia selalu mengagumi sikap Saha yang bertanggung jawab pada pekerjaan dan keluarga. Saha segera menjauhkan diri setelah menyadari ia dan Delia saling mematung dengan jarak yang begitu dekat. Bahkan tanpa sengaja, kedua tangan Delia menekuk dan menempel di dada Saha. "Maaf, Pak," ucap Delia segera. "Kenapa kamu teriak?" Saha melihat air terus mengucur dari selang. Delia bahkan lupa mematikan keran. Saha mematikan keran. Delia semakin tak enak hati. "Tadi saya lihat ular, Pak. Ular itu bergerak di antara tanaman." Saha mengamati sekeliling. Ia tak melihat ular atau binatang lain. "Di mana ularnya? Saya nggak lihat apa-apa." "Mungkin sudah pergi, Pak," balas Delia dengan jari-jari yang masih gemetar. "Ya sudah, saya akan meneruskan menyiram. Kamu kerjakan pekerjaan lain." Saha melirik Delia sepintas lalu kembali menyalakan keran. "Baik, Pak." Delia berbalik. Sampai di dalam, dadanya masih saja berdebar. Ia tak mau perasaannya pada Saha semakin menjadi. Namun ia menyadari satu hal. Ia telah jatuh cinta pada sang tuan. Alia baru saja selesai meeting dengan Zahra, Revan, dan Andreas. Andreas adalah rekan bisnis Revan yang juga menggeluti usaha butik dan distro. Hanya saja, Andreas sudah membuka cabang di luar negeri. Ia tertarik untuk menjual produk-produk Alia termasuk produk hasil kolaborasi antara Alia dan Revan. Zahra yang memang sudah setahun ini resign dari pekerjaannya, Alia angkat sebagai asistennya. Sahabat lama Alia ini juga memiliki bakat merancang baju muslimah. Alia bisa mengandalkan Zahra untuk mengikuti meeting di luar kota dan bertemu dengan beberapa klien di saat ia sibuk mengurus Ezar.
Alia kaget membaca banyaknya panggilan dan pesan yang masuk dari sang suami. Selama membahas pekerjaan bersama rekan-rekannya, Alia memang mengatur handphonenya dalam mode silent. Segera ia menelpon Saha. Alisnya mengernyit tatkala panggilan teleponnya tak mendapat jawaban. Ia mengira sang suami mungkin sedang mandi. "Alia, sepertinya sudah saatnya kamu mikirin untuk buka cabang. Produk kamu ini sudah diminati sampai luar negeri." Zahra melirik Alia yang tengah bersiap-siap untuk pulang. "Aku juga mikirin itu, Rah. Aku bakal bicara dulu sama Saha. Oh ya, gimana perkembanganmu dengan Revan? Kalian sudah agak lama kenal. Aku lihat cocok, tapi masih bertahan jadi teman sampai sekarang." Alia melirik Zahra yang mendadak kikuk. "Perkembangan gimana, Alia? Aku juga nggak tahu Revan ini tertarik sama aku apa enggak. Aku nggak mau berharap, takut patah hati." Zahra melayangkan pandangan pada baju-baju yang tergantung di salah satu lemari. Sudah lama gadis itu memiliki ketertarikan pada Revan. Namun agaknya, laki-laki itu masih betah menggantungkan status. "Yang aku lihat, Revan sepertinya tertarik. Cuma aku nggak tahu kenapa sampai sekarang dia belum berani bilang." Alia mengulas senyum. Ia paham benar akan kegundahan hati Zahra. Sudah lama ia ingin menikah. Orang tuanya pun sudah sering menanyakan perihal ini. Namun tak pernah ada seorang pria yang benar-benar bisa menaklukkannya. Ketika hatinya mulai menghangat akan kehadiran Revan yang saat ini juga menjadi partner bisnis, sikap Revan yang pasif membuat harapannya kembali layu. Itu masalahnya, Lia. Semua wanita butuh ketegasan dan kepastian. Mungkin jika ada laki-laki baik yang serius datang meminang, aku nggak akan lagi menolak. Yang diharapkan untuk tegas ternyata malah jago sekali menggantungkan perasaan. Zahra tertawa kecil. Alia tersenyum tipis. "Akan ada laki-laki yang benar-benar serius. Kamu hanya perlu membuka hati." Zahra tersenyum sekali lagi. "Iya, kamu benar. Ya sudah, aku pulang dulu ya. Saha udah balik dari Bandung, udah kangen banget sama Ezar juga." "Kangen sama Ezar atau bapaknya?" Ledek Zahra seraya tertawa. "Kamu tuh." Ada warna merah bersemu di pipi Alia. Zahra tersenyum. Diam-diam ada rasa iri melihat sang sahabat telah bahagia bersama keluarga kecilnya. Bisnis dan karirnya juga cemerlang. Ia berpikir, semua wanita mungkin berharap ada di posisi Alia. Alia tiba di halaman rumahnya yang tak begitu luas tapi tertata apik. Ia keluar dari mobil. Di saat yang sama, matanya melirik ke arah pintu gerbang. Ia melihat ibu tetangga tengah mengamatinya. Rumah ibu itu berada persis di depan rumahnya. Alia berjalan mendekat. "Ada apa, Bu?" Wanita parubaya itu tersenyum ramah. "Mbak Alia baru pulang ya?" "Gini, Mbak. Saya cuma mau bilang, hati-hati sama Delia. Tadi saya lihat dia hampir pelukan sama Mas Saha. Lah dia teriak kenceng banget sampai saya kaget. Waktu saya keluar, saya lihat dia sudah berdekatan dengan Mas Saha. Tadinya saya mau nanya ada apa. Setelah melihat mereka berdekatan gitu, saya balik lagi." Alia terkejut bukan main. Hatinya seketika meradang dan memanas. Apa benar yang dikatakan tetangganya barusan? Pantas saja, Saha tak mengangkat teleponnya. Mungkin ibu salah paham. Hanya itu yang mampu Alia ucapkan. Meski dadanya bergemuruh perasaan tak menentu. "Iya, semoga saya salah paham. Tapi Mbak Alia harus tetap waspada. Delia ini kan masih muda, masih gadis. Wajahnya juga manis, badannya bagus. Wajar kalau laki-laki tertarik. Kemarin saya dengar obrolan bapak-bapak. Ada yang bilang pengen nikah lagi gara-gara pengen ngerasain lagi gimana rasanya tidur sama perawan." Sang ibu bicara berapi-api dan geram sendiri mengingat percakapan mesum bapak-bapak yang mampir ke telinga. Alia terpaku sejenak. Ia teringat tentang kisah rumah tangga teman-temannya yang terusik dengan kehadiran orang ketiga. Tak tanggung-tanggung, salah satu temannya harus bersaing dengan gadis muda yang cantik dan menarik, dan bahkan bersedia menyerahkan kehormatannya pada sang suami hingga gadis itu hamil. Alia memaksakan kedua sudut bibirnya untuk tersenyum. "Saya masuk dulu ya, Bu." "Oh iya, silakan." Alia melangkah lunglai.
Ketika tiba di dalam, sang suami yang tengah menonton televisi menatapnya datar. Alia membalasnya dengan tatapan yang juga datar. Rasa rindu itu nyatanya begitu mudah terhapus, karena kesalahpahaman yang tengah membelit. "Aku mandi dulu," ucap Alia datar. Ia berjalan menuju lantai atas. Matanya sempat melirik pada Delia yang tengah memasak. Benar apa yang dikatakan tetangganya. Gadis itu menarik dengan wajah yang manis. Bahkan ia perhatikan, gadis itu telah berani memoles bibirnya dengan lipstik. Pertanda apa ini? Ia mulai memikirkan ucapan sang tetangga untuk memintanya waspada. Alia mengguyur badannya dengan air shower di saat Ezar masih terlelap. Malam ini, ia akan membicarakan semuanya. Malam semakin kelam. Ezar yang sebelumnya aktif tengkurap dan bercanda dengan orang tuanya, kini anteng dalam pelukan Alia. Mulut mungilnya masih mengisap ASI sementara matanya terpejam. Alia tak bosan mengamati. Ia rasa ASI itu seperti surga untuk bayi. Dengan mudahnya mereka akan tertidur saat sedang mengisap ASI, atau ketika sudah merasa kenyang. Setelah bayinya benar-benar terlelap, Alia membenahi kancing bajunya. Ia ikat rambutnya skenanya, lalu melirik Saha yang tengah mengetik di depan laptop. "Aku ingin bicara," tukas Alia. "Aku juga ingin bicara." Saha menelisik pada tubuh sang istri yang meski mengenakan baju rumahan, tapi tetap terlihat seksi di matanya. Sejujurnya, ia rindu menyentuh Alia, rindu bermesraan dan mendengar desaan lirih sang istri saat berada di bawah tubuhnya. Hanya saja, ia ingin mendengar penjelasan sang istri tentang pesan-pesan yang tak berbalas, juga telepon yang tak dijawab. "Kamu mau bicara apa?" Alia beranjak dan mendekat ke arah Saha. Saha melirik Ezar yang baru saja tertidur. "Jangan di sini, di kamar sebelah saja. Aku takut Ezar terganggu." Keduanya sepakat untuk berbicara di kamar sebelah. Dua hati itu masih terbakar akan prasangka masing-masing. Setiba di kamar sebelah, Saha menatap Alia lebih tajam. "Kenapa tadi siang kamu gak sempat balas pesan dan angkat teleponku? Apa saking sibuknya sampai kamu gak bisa nyempetin waktu balas pesanku?" "HP-ku emang aku silent. Aku harus menghormati rekan bisnisku kan? Lagi pula aku segera menelponmu setelah selesai meeting. Gantian kamu yang gak angkat teleponku." "Oke, aku bisa memaklumi. Tapi seenggaknya, sebelum meeting kamu bisa kan ngabari aku dulu? Aku cuma ingin mastiin, kamu baik-baik aja dan aku gak masalah nunggu sampai meeting selesai asal di awal kamu ngabarin aku lebih dulu." Alia menghembuskan nafas. "Oke, lain kali aku bakal ngabarin kamu dulu. Tadi itu benar-benar buru-buru. Waktu aku sampai di butik, orangnya udah datang." Saha mendesau. Ia amati wajah sang istri yang terlihat lelah. Namun ia juga menginginkan Alia malam ini. 3 malam tidur tanpa memeluk sang istri rasanya begitu menyiksa. "Sudah, lupakan saja. Aku kangen sama kamu." Saha mendekat dan memeluk pinggang Alia. Ia menjejakkan kecupan di ceruk leher sang istri. Alia sedikit bergeser. Saha menyadari saat ini Alia tak ingin disentuh. "Kenapa? Kamu gak kangen aku?" Saha menyipitkan matanya. "Masih ada yang ingin aku bicarakan," tandas Alia. "Apa?" "Bu Nani bilang sama aku, tadi sore kamu dan Delia deket-deket gitu, kayak mau pelukan. Apa yang sebenarnya terjadi?" Pendar mata Alia seolah berkilat lebih tajam. Saha menghembuskan nafas kesal. Tetangga depan itu memang dikenal suka menggosip dan selalu ingin tahu urusan orang. "Tadi sore tuh, Delia nyirem tanaman. Dia teriak kenceng banget. Aku lari ke taman samping. Delia juga lari ke dalam. Akhirnya kita tabrakan. Mungkin Bu Nani cuma lihat pas kita tabrakan. Gak lihat kronologinya kayak gimana. Ternyata Delia lihat ular." Alia termangu. Tentu ia mempercayai suaminya. Namun kata-kata Bu Nani yang memintanya untuk waspada kembali terngiang. "Kamu gak tertarik sama Delia kan?" Alia memicengkan matanya. Saha menggeleng pelan. "Astagfirullah, kok bisa kamu nanya kayak gini?" Alia terpekur. "Gini aja deh, kita gak usah pakai jasa ERT.
Atau cari ART yang sudah berumur. Lagian kamu yang ngambil keputusan untuk menerima Delia. Aku nggak mau kamu curiga dan berpikir macam-macam. Alea masih terpaku. Tentu ia juga tak bisa gegabah memberhentikan Delia tanpa alasan kuat. Lia, aku nggak ingin bahas yang berat-berat atau bahas sesuatu yang bakal mancing kita buat bertengkar. Aku beneran kangen banget sama kamu. Kangen denger desahan kamu. Saha berbisik lirih di telinga Alea. Hasratnya semakin menukik. Tanpa menunggu tanggapan Alea, jari-jarinya sudah dengan tangkas melucuti kancing baju sang istri. Alea tahu, jika hasrat Saha sudah membumbung seperti ini, laki-laki itu seolah lupa segalanya. Sejujurnya ia pun merindukan Saha. Rindu kepiawaian sang suami yang selalu memberinya kepuasan di ranjang. Keduanya berciuman begitu panas menyalurkan gairah dan rindu yang bercampur-campur. Tak ada lagi yang menggelayut di benak setelah keduanya sama-sama polos. Hanya hasrat untuk tuntaskan kerinduan yang ada di kepala. Malam ini dipastikan akan menjadi malam panjang bagi keduanya. Hari ini HP kamu aku sita. Nomor utama kamu juga tetap ada di HP ini. Kamu pakai HP dan nomor lain. Erlan menyeruput kopinya tanpa menatap Kezia yang mematung dan tak habis pikir dengan tingkah suaminya. Semua nomor rekan dosen dan klien ada di situ semua, Mas. Kalau mereka menghubungiku karena ada sesuatu yang penting bagaimana? Aku bakal ngasih tahu kamu, tukas Erlan santai. Kezia menyeringai. Ia tak bisa lagi tunduk pada semua permintaan Erlan yang berlebihan. Ini sudah keterlaluan. Gak bisa gitu, Mas. Kamu udah berlebihan. Aku gak nyaman diperlakukan seperti ini. Kezia sedikit meninggikan intonasi suaranya. Terserah, HP ini aku yang pegang. Erlan tak peduli pada Kezia yang sudah mulai kesal. Laki-laki itu dengan santainya beranjak dan menaiki anak tangga tanpa menoleh kembali ke belakang. Kezia mengacak rambutnya kesal. Rasa-rasanya setelah menikah ia semakin tertekan. Segala kebebasannya dipasung dengan paksa. Teringat akan tawaran untuk pindah tugas, mengajar di tempat lain. Kezia akan menimbang untuk menerima tawaran itu agar bisa terbebas dari Erlan. Kezia sudah berada pada tahap lelah. Sudah 6 bulan ini Erlan belum mendapatkan pekerjaan dan masih menganggur. Selama menganggur, Erlan menjadi cepat marah dan mudah tersinggung. Kezia menyadari selama ini ia lebih banyak mengalah.